Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Diantrawahani dengan NIM F521-23053. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pengganti UTS mata kuliah pengantar sistem informasi. Pada materi yang pertama yaitu pengenalan sistem informasi. Sistem adalah beberapa komponen yang memiliki fungsi yang berbeda dan saling terkait untuk bekerja sama mencapai tujuan. Sedangkan informasi adalah data atau fakta yang telah diproses dan telah memiliki arti yang bermanfaat dalam bidang komunikasi. Tujuan dari sistem informasi yaitu sebagai pengambilan keputusan dan sebagai kontrol perusahaan. Kemampuan utama SI yaitu yang pertama, melaksanakan komputasi numerik bervolume besar dan berkecepatan tinggi. Yang kedua, menyediakan komunikasi antar organisasi yang murah, akurat, dan cepat. Yang ketiga, menyimpan informasi yang sangat besar dalam ruang yang kecil tetapi mudah diakses. Dan yang terakhir yaitu memungkinkan pengaksesan informasi yang sangat banyak di seluruh dunia dengan cepat dan murah. Kemampuan-kemampuan tersebut mendukung sasaran bisnis yang mencakup peningkatan produktivitas, pengurangan biaya, pelayanan ke pelanggan, dan pengembangan aplikasi. Pada materi yang kedua yaitu konsep TI, organisasi membutuhkan informasi sebagai bahan pengambilan keputusan atau kebijakan. Sistem informasi digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan memahami informasi. Ciri-ciri informasi yang berkualitas yaitu akurat, lengkap, fleksibel, handal, dapat diverifikasi, dan mudah diakses. Sistem informasi berbasis komputer adalah seperangkat untuk menyimpulkan, memanipulasi, dan menyimpan serta memproses data menjadi informasi. Perangkat keras atau hardware adalah perangkat yang terdiri dari peralatan komputer untuk melakukan kegiatan input, proses penyimpanan, serta output, contohnya seperti smartphone. Perangkat lunak adalah program komputer yang mengatur pengoperasian komputasi tertentu. Perangkat lunak terbagi menjadi dua, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Basis data adalah kumpulan data dan informasi yang terorganisir, contohnya biodata mahasiswa dan data pelanggan. Big data adalah kumpulan data yang sangat besar dan kompleks sehingga perangkat lunak biasa tidak mampu untuk mengelolanya. Materi yang ketiga yaitu sistem informasi pada organisasi. Organisasi adalah sekumpulan orang yang terstruktur dan dikelola untuk memenuhi misi dan tujuan tertentu, dan terdapat kegiatan atau aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut. Implementasi sistem informasi terdiri dari plan, do, check, dan act. SDM sistem informasi dalam kepribadian yang pertama yaitu dapat beradaptasi dengan baik, bekerja dalam tim, menyelesaikan tantangan, dan memiliki sikap yang positif sesuai dengan norma agama dan hukum. SDM sistem informasi dalam kemampuan yang pertama yaitu analisis, yang kedua adalah membangun atau merancang sistem, yang ketiga manajemen proyek, yang keempat audit sistem, yang kelima network, dan yang terakhir adalah database. Profesi dalam bidang sistem informasi yang pertama adalah programmer, yang kedua adalah business analyst, yang ketiga adalah web developer, yang keempat adalah project manager. Materi selanjutnya adalah software. Software dibagi dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah sistem operasi. Sistem operasi mengatur kerja komponen-komponen sistem komputer, memberikan dukungan bagi software aplikasi. Yang selanjutnya adalah drivers. Driver mengatur kerja perangkat spesifik atas perintah yang diberikan. Contohnya, sistem operasi memberikan perintah print. Dan yang selanjutnya adalah utility software. Utility software melakukan fungsi-fungsi dukungan teknis tertentu yang bersifat cross application. Aplikasi produktivitas. Tujuannya adalah membantu pemakai meningkatkan produktivitas kerja. Aplikasi perkantoran contohnya adalah Office. Aplikasi basis data atau database memudahkan operasi-operasi CRUD atau create, read, update, dan delete terhadap data. Jenis pemrograman berdasarkan cara pandang yang pertama, pemrograman prosedural, yang kedua berbasis data, dan yang ketiga deklaratif. Aplikasi game perwujudan dari kombinasi sains dan art. Aplikasi jaringan internet memudahkan untuk komunikasi dalam berbagai bentuk, contohnya browsing, email, dan sosial media. Dan materi yang selanjutnya adalah tentang basis data. Apakah basis data itu? Menurut Chow, basis data sebagai sekumpulan informasi yang bermanfaat yang diorganisasikan ke dalam tata cara yang khusus.
Para pengguna basis data dapat melakukan operasi antara lain mengubah, mengambil, menyisipkan, dan mengosongkan data pada suatu berkas. Kekurangan sistem pemrosesan data. Yang pertama, kemubaziran data atau duplikasi data. Yang kedua adalah ketidakkonsistenan data. Dan yang terakhir adalah kurang luas. Sistem data dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem pemrosesan data. Kemudian materi selanjutnya adalah algoritma dan pemrograman. Algoritma adalah langkah-langkah penyelesaian yang tersusun secara sistematis. Melaksanakan algoritma berarti mengerjakan langkah-langkah penyelesaian pada algoritma tersebut. Bila pemrosesnya adalah komputer, maka algoritma harus ditulis dalam notasi bahasa pemrograman, disebut juga dengan program komputer. Struktur dasar algoritma yang pertama adalah berurutan, yang kedua adalah pemilihan, dan yang ketiga adalah pengulangan. Dan materi yang terakhir adalah kegiatan pengambilan keputusan manajemen. Pada kegiatan ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, identifikasi masalah, yang kedua adalah pencarian alternatif dalam penyelesaian masalah, yang ketiga adalah melakukan evaluasi dari alternatif yang ada, dan yang keempat adalah pemilihan alternatif keputusan yang terbaik. Tingkatan manajemen dalam suatu organisasi dibedakan menjadi 3. Yang utama adalah top manajemen, yang kedua adalah manajemen kontrol, dan yang ketiga adalah manajemen operasional. Kategori kegiatan manajemen terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah perencanaan strategis, yang kedua adalah manajemen kontrol, dan yang ketiga operasional kontrol. Keputusan terstruktur adalah keputusan yang sering terjadi, mudah dipahami dan dibuat menurut kebiasaan. Keputusan ini biasa dilakukan pada manajemen tingkat bawah. Keputusan semi terstruktur adalah keputusan yang berulang kali dan biasanya sebagian tidak selalu terjadi. Keputusan ini biasanya ada pada level manajemen tingkat menengah. Keputusan tidak terstruktur adalah keputusan yang tidak selalu terjadi dan biasanya ada pada level top manajemen. Tugas top manajemen adalah memiliki tanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan dan memiliki tanggung jawab untuk mengangkat dan memberhentikan manajer yang ada di bawahnya. Tugas manajemen tingkat menengah yaitu memimpin dan mengkoordinasi kegiatan yang dilakukan oleh tingkat manajemen yang berada di bawahnya. Manajemen tingkat bawah yaitu mengkoordinasi dan memantau kinerja tenaga kerja operasional. Tahap pengambilan keputusan terbagi menjadi 4, yaitu tahap intelijen, tahap desain, tahap choice, dan tahap implementasi. Itulah tadi materi yang dapat saya bawakan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.